Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran 6, yaitu tema 2, subtema 1. Baik, kita mulai saja. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan teman-temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan. Sebelumnya, kamu bisa mendiskusikannya kembali teknik berjalan dengan teman sekelasmu. Nah, adik-adik, ini adalah teknik berjalan saat kita mempraktekkan permainan talikan pitanya. Jadi adik-adik harus tetap memperhatikan teknik cara berjalan yang benar ya. Kamu akan bermain oper kantongnya. Perhatikan cara bermainnya. Nah, nanti adik-adik boleh baca cara bermainnya. Jika adik-adik ingin mempraktekkannya, silakan dibaca dulu cara bermainnya ya. Di sini sudah lengkap, ada sebanyak 9 ya. Cara bermain oper kantongnya. Nanti adik-adik silakan dibaca lagi. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Ayo membaca. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah tes berikut dalam hati. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tali. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1959. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, adik-adik, di sini kita diminta untuk membuat peta pikiran berdasarkan pertanyaan adik Simba ya. Nah, peta pikirannya itu, temanya itu menanyakan pengibaran sangsaka merah putih. Jadi adik-adik diminta untuk membuat peta pikiran berdasarkan adik Simba atau 5W tambah 1H. Diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman sekelompokmu. Nah, di sini kakak sudah coba buat. Nanti adik-adik boleh menggunakan alternatif jawaban dari kakak ya. Nah, ini apa? Tugas pengibar bendera adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Mengapa? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kapan? 17 Agustus 1945. Di mana? Di Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, ini adalah jawaban alternatif dari kakak. Nanti adik-adik boleh cari sendiri lagi ya. Kembangkanlah informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Nah, adik-adik boleh kembangkan peta pikiran adik sendiri ya.
Nanti serahkan hasil pekerjaanmu kepada guru. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kehidupan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya. Nah, di sini kakak sudah coba buat untuk manfaatnya. Nah, ini yaitu manfaat saat kita mewujudkan dalam kegiatan di kelasmu ya, mewujudkan persatuan dan kesatuan, hidup rukun dalam perbedaan. Nah, ini manfaatnya. Pikir kelas bermanfaat agar kelas menjadi bersih. Persatuan dalam diskusi kelompok bermanfaat agar kegiatan diskusi berjalan lancar. Gotong royong membersihkan halaman sekolah bermanfaat agar sekolah menjadi bersih. Nah, baiklah adik-adik, materi untuk pembelajaran 6 tema 2 subtema 1 cukup sampai di sini. Jika adik-adik masih ingin bertanya, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.